Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, baik sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas kita ya, membuat keyakinan kelas. Apa toh itu keyakinan kelas? Kira-kira apa keyakinan kelas itu? Ya? Keyakinan berarti berasal dari kata yakin ya. Apa tuh yang diyakini? Yang diyakini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang baik yang ada di kehidupan kita ya, nilai-nilai yang baik yang ada di kehidupan kita. Nah, nilai-nilai itu apa saja? Misalkan kedisiplinan, tanggung jawab ya, menghargai, menghormati, itu adalah nilai-nilai yang kita yakini bahwa kalau nilai itu kita laksanakan setiap hari, maka akan membawa sebuah kebaikan pada diri kita. Ya enggak? Ya toh? Nah, maka dari itu kira-kira hari ini kita akan membuat semacam kesepakatan kelas yang nantinya akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas untuk mengatur ya, untuk mengatur kegiatan kita di kelas sehari-hari agar kelas kita bagus, agar kegiatan kita bagus. Itu kira-kira kita harus ngapain aja ya. Nah, semacam peraturan kelas anak-anak, seperti peraturan kelas, tapi harapannya lebih nanti bisa untuk kita gunakan untuk mengatur kelas kita, dan kita yakini bersama bahwa ini yang terbaik untuk kelas kita. Bisa? Baik. Ini ada apa namanya? Sticky notes ya. Kita akan gunakan ini. Nah, tidak, tolong dibagikan. Nah, sekarang anak-anak, silahkan anak-anak tuliskan kira-kira ya kegiatan apa yang dapat dilakukan di kelas kita yang itu bisa mengatur kelas kita agar menjadi baik. Pak, udah nggak bisa nih, Pak. Banyak ya, kita banyak banget kesempatan yang kalian buat ya. Nanti seluruh kesempatan ini jumlahnya kita 100 lebih ya, karena satu speaking itu 100 dan ini lebih 200 lebih. Nanti kita akan bagi. Jadi yang pertama adalah ini masukkan disiplin. Kamu ambil dua dari sini, kamu ambil ya, dan kamu baca, terus kamu tempelkan ke kira-kira masuk ke yang mana? Oke, bisa ya. Kedua ya teman-temannya. Oke, tiket kelas nanti masuk ke dalam tanggung jawab ya.
Pimpin ya. Oke. Ini lanjut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, di siang hari ini setelahnya mohon izin untuk mengambil kebebasannya sejenak, dikarenakan di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif yang kemarin mungkin sudah sedikit disinggung oleh Pak Andi ketika kemarin sama juga pembahasan. Hanya saja yang sekarang mungkin akan sedikit lebih detail berkaitan dengan apa sih sebenarnya budaya positif tersebut. Jadi ini salah satu tagihan tugas yang diberikan kepada guru penggerak. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kota Surakarta, dan inilah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin kemarin sudah disampaikan Pak Adi juga, budaya positif itu sesuatu yang baik yang mengakar di suatu sekolah gitu. Ucap. Di next game. Oh iya. Ini ya. Baik. Pengantarnya deh. Jadi di sini bukan kok saya menggurui Bapak Ibu semua, enggak. Sama saya mempunyai lautan nih, seperti itu. Jadi di sini kalau ilmu itu kalau kita mendengarkan saja mungkin yang masuk 25%. Kita mendengarkan kemudian menyampaikan atau membaca itu 50%. Nah, di sini agar apa yang saya terima itu tidak hilang begitu saja. Jadi di sini saya belajar menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan budaya positif nih Bapak Ibu semuanya. Jadi ini pengantar budaya positif. Mungkin saat ini kita memasuki era merdeka belajar, gitu. Jelas dibayangkan seorang guru itu ibaratnya adalah seorang petani yang dimana dia nggak bisa untuk memilih atau mengubah bibit padi yang dia punya menjadi tanaman yang lain. Nah, seperti itulah guru. Jadi di sini tugas seorang guru adalah menuntun murid untuk berkembang menjadi yang baik. Entah itu awalnya bibitnya nggak baik atau bibitnya berjalan atau apa, guru tugasnya adalah menuntun agar bibitnya itu menjadi bagus. Nah, yang bisa dilakukan oleh guru adalah sama-sama seperti halnya petani. Jadi menyiapkan sawahnya yang bagus, kemudian menyiapkan pupuknya yang bagus, pengairan yang cukup. Itu yang bisa dilakukan oleh guru. Hasil akhirnya adalah tergantung siapa? Tergantung Tuhan ya. Ini ya. Jadi bisa kita bandingkan antara petani dan juga guru itu hampir mirip, karena sama-sama tinggal menjalankan perannya seperti itu. Baik. Nah, yang akan kita pelajari di dalam modul ini nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jelas yang pembelajarannya sebenarnya dulu udah ini ya student center, tapi lebih
tekankan lagi dengan saat ini adanya Merdeka Belajar, kemudian ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemarin sudah disinggung oleh Pak Andi. Lalu ada teori motivasi, ya, dari motivasi. Kemudian ada keyakinan kelas, terus 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada nanti 5 prinsip kontrol restitusi dan restitusinya. Segitiga restitusi. Jadi beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 prinsip kontrol restitusi dan restitusi. Jadi ketujuh hal ini saling berkaitan untuk membangun yang namanya budaya positif. Karena budaya kan sesuatu kegiatan yang kecil yang terus-menerus dilakukan, sehingga nantinya orang melakukan itu tidak menanyakan kenapa, untuk apa ini, tapi karena sudah membudaya dan berjalan bertahun-tahun. Nah, harapannya budaya positif ini juga bisa muncul di sebuah sekolah yang nantinya kalau ada siswa baru kita sudah punya budaya yang positif seperti itu. Baik, ke paradigma belajar dulu. Agak susah. Oke, next. Oke, sini ya. Oke, perubahan paradigma belajar. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dulu pembelajarannya kan setiap mungkin 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun berubah terus. Nah, kalau yang sekarang ini ya adalah pembelajarannya berorientasi pada pengembangan kompetensi berkarakter, utamanya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Yang dalam menjalankannya nanti ada beberapa kegiatan, ada kegiatan intrakurikuler yakni pembelajaran di kelas seperti biasanya, kemudian ada kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Kalau kurikuler itu misalkan di tempat kita ada studi banding, kemudian tamasya mana, jadi nggak sekedar piknik saja, tapi ada pembelajaran yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan. Itu adalah kurikuler. Mungkin selama ini kita belum menjalankan ya. Dan yang ekstra jelas ekstra untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi dari anak seperti itu. Oke. Kurang mahal ini. Baik, nih disiplin positif. Baik, disiplin positif ya. Jadi kalau kita berbicara tentang disiplin, mungkin dari pandangan siswa itu ya, itu adalah satu hal yang kurang menyenangkan, sesuatu hal yang nggak nyaman. Misalkan bajunya dikeluarkan enak kok harus dimasukkan, kemudian datang mungkin jam 10, kalau mungkin jam 10 kok ini harus pagi, seperti itu. Ini disiplin positif. Jadi cenderung kita melaksanakannya saat ini itu cenderung paksaan, betul sekali paksaan. Hal-hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Nah, harapannya kita mampu di sini membuat disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin yang seperti apa? Bisa adalah membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Intinya disiplin yang disadari dalam diri seseorang tersebut, sehingga ketika dia menjalankannya ada rasa enjoy. Nah, inilah yang mungkin masih susah untuk dilakukan. Dan disiplin ini mengacu pada kebajikan universal ya. Jadi terlalu jauh gitu. Oke, ini. Nah, ini biasanya. Nah, murid yang sudah dihukum berkali-kali tapi tetap melanggar lagi, misalkan nggak mengerjakan tugas, sudah dihukum ping bola bali. Ya, nah ini namanya cah dablek ya. Tapi ini pandangan kita namanya cah dablek ya. Kemudian, nah harapannya disiplin positif itu bisa mengubah apa yang di atas ini ya menjadi tidak mengulangi lagi ya. Yang jelas disiplin positif bisa mengubah perilaku, hanya saja memang cara kita belum paham nih bagaimana menjalankan disiplin yang positif. Nah, harapannya di sini
merefleksikan diri, tidak hanya fokus pada kesalahan. Kadang kan kita kalau melihat anak salah itu terus salah, pokoknya itu begini. Biasanya seperti itu, saya itu juga sama. Seraiso kalau anak diri raiso. Nah, harapannya selain kita membahas tentang kesalahannya, ada refleksi terhadap dirinya, ada porsi menyadarkan kayak gitu. Walaupun ada yang bilang, mas tak sadar ini bola balik ya squad wae mas. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian membangun kesadaran murid, menelusuri kesalahan, membahas skema dan bisa membantunya untuk berubah. Nah ini nanti ada di bagian terakhir bagaimana kita menerapkan disiplin positif dengan adanya restitusi. Ya. Jadi kalau di sini bisa, kalau terlalu jauh nggak bisa ya. Nah ini kemarin sudah disampaikan nilai-nilai kebajikan universal ya. Saya coba semua dulu. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang diyakini dan hal tersebut adalah baik. Nah contohnya di sini adalah yang saat ini digaungkan oleh kementerian adalah profil pelajar Pancasila yang tiap hari dinyanyikan, ada dimensi beriman, mandiri, berpikir kreatif, kemudian berpikir dengan global, gotong, dan inilah nilai-nilai kebajikan yang saat ini digaungkan. Di luar ini ada nilai-nilai yang lain. Mungkin dulu dalam membuat RPP ya harus ada beberapa poin nilai, ada 20 apa namanya dulu nih, 20 karakter, ada apalagi itu ada 5 karakter dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bahwa ketika orang melaksanakan hal tersebut itu akan menjadi baik seperti itu. Nah inilah nilai kebajikan yang mungkin saat ini dibahas menjadi beberapa. Tapi kita sebagai seorang guru bisa menambahkan karena di sini mungkin tanggung jawabnya belum ada, mandirinya apa, yang lain percaya dirinya belum ada. Kita bisa menambahkan. Yang penting kita nanti ini nanti akan mengacu pada pembuatan keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Ini kebajikan universal. Apa ini? Terima kasih. Masih banyak. Ini yang kedua ya. Tadi kalau tadi adalah nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebaikan yang diyakini oleh setiap manusia. Sak jahat-jahatnya wong. Kalau Pak Adi kemarin mengatakan ya, sak jahat-jahatnya wong pasti ada sedikit nilai kebajikan dalam dirinya. Nah itulah yang nantinya oleh guru akan istilahnya dimunculkan seperti itu. Itu katanya Pak Adi kemarin. Betul Pak Adi? Oh, tahu mungkin lupa. Baik.